Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi malikid dayan, alladzi syara'al islam wa akmalal adyan bitanzimi jami'i su'udi insan linasi bi kulli makanin wa zaman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-qail fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna iddatas syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil muharram. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita mulai, kita baca Fatihah. Kita mendoakan orang-orang yang telah memakmurkan Masjid Raudhatul ini, Raudhatul Muttaqin ini, segala amal baiknya, amal ibadahnya, baik itu berupa tenaga, pikiran dan harta yang telah dikeluarkan untuk memakmurkan masjid ini, semuanya diterima Allah Subhanahu wa taala dan menjadi sebab diampuninya dosa Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadratil muhtaramin, para alim ulama, para guru, para tokoh masyarakat, hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang insyaallah kita semua senantiasa diberkahi dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini subuh Ahad 9 Muharram bertepatan dengan tanggal 7 Agustus 2022. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la in baqitu ila qabilin la asumannat tasi'ah. Rawahu Muslim. La in baqitu ila qabilin la asumannat tasi'ah. Lam di sini lam takkid. Sebenarnya kalimatnya in laqitu ila qabilin. Lam di sini ada takkid lagi. La asumanna, takkid lagi dengan tasdid. Jadi ada 3 takkid, artinya Rasulullah sangat menekankan sekali. Aslu kalimatnya in, tapi ditambahkan oleh Rasulullah la in. Artinya kalau seandainya betul-betul laqitu ila qabil, lakia yalqau, aku ketemu dengan bulan Muharram tahun yang akan datang, ditakkid lagi la asumannat tasi'ah. Maka pasti kata Nabi
aku akan berpuasa pada tanggal 9 bulan Muharram. Maka inilah hari ini kita bagi yang melaksanakan berpuasa paman sya'a dinamakan puasa Yaumut Tasu'ah. Yaum apa namanya? Tasu'ah. Jadi kalau ibu dan bapak yang belum makan dan minum sampai detik ini boleh kita langsung berpuasa Yaumut Tasu'ah. Ya, boleh berpuasa walaupun tidak berniat tadi malam, walaupun tidak sahur, boleh langsung. Kemudian besok hari Senin kita bertepatan tanggal 10 bulan Muharram 1444 Hijriah, bertepatan juga dengan tanggal 8 Agustus 2022. Kita puasa Yaumul Asyura. Kita puasa Yaumul Asyura. Maka orang yang berpuasa besok hari dapat 3 keistimewaan. Dapat 3 pahala. Dapat 3 keutamaan. Yang pertama, besok bertepatan 10 Muharram Yaumul Asyura. Yang kedua juga jatuhnya pada hari Senin. Yang ketiga berada di bulan hurum, bulan-bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Afdhalus siyami ba'da Ramadan. Seutama-utama puasa, sebagus-bagusnya puasa ba'da Ramadan, setelah puasa wajib bulan Ramadan, sahrullahil Muharram, yaitu puasa pada tanggal 10 bulan Muharram. Jadi besok. Maka kenapa kita puasa tanggal 9? Yang pertama adalah untuk menyelisihkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Karena syariat puasa pada 10 Muharram ini sudah ada jauh sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi syariat puasa Asyura besok ini sudah ada jauh. Maka berbagai macam kitab masyhur 10 Muharram, yang pertama Allah menciptakan langit dan bumi ini jatuhnya pada tanggal 10 bulan Muharram. Kemudian Allah terima taubatnya Nabi Adam alaihi salam aja pada tanggal 10 bulan Muharram. Allah selamatkan Nabi Nuh daripada banjir besar tanggal 10 bulan Muharram. Allah selamatkan Nabi Ibrahim daripada pembakaran Raja Namrud pada tanggal 10 bulan Muharram. Allah selamatkan Nabiullah Musa alaihi salam dari kejaran Fir'aun dan juga pada tanggal 10 bulan Muharram. Allah selamatkan Nabi Yunus daripada ikan zinnun pada tanggal 10 bulan Muharram. Jadi 10 Muharram ini bulan kemenangan agama-agama samawi. Jadi syariatnya sudah ada sebelum zamannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka begitu Nabi tiba di kota Madinah pada saat hijrah melihat orang-orang Yahudi sedang melaksanakan puasa Asyura 10 Muharram. Maka Nabi bersabda, "Nahnu ahaqqu minhum." Kita kaum muslimin lebih berhak daripada mereka. Sekarang kita perbandingkan syariatnya sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu puasa Asyura, dengan syariatnya juga puasa Arafah yang ditetapkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa an Abi Qatadah radhiyallahu anhu, ini syariat adalah syariat
zamannya sebelum Nabi. Jadi zamannya Nabi Ibrahim, zamannya Nabi Nuh dan lain sebagainya. Zaman syariat. Maka kalau agama-agama samawi itu pasti sampai detik ini melaksanakan syariatnya semuanya puasa tanggal 10 bulan Muharram. Karena Nabi berpuasa wajib sebelum datangnya ayat tentang puasa kewajiban bulan Ramadan. Nabi dan para sahabatnya sudah puasa tanggal 10 bulan Muharram. Syariat 10 Muharram ini dikatakan dalam An Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala su'ila an siyami yaumi Asyura. Su'ila, Nabi ditanya tentang keutamaan puasa besok nih tanggal 10 bulan Muharram Asyura. Qala yukaffirus sanatal madiyah. Keutamaannya diampuni dosa kita tahun yang telah lalu. Sekarang kita bahas syariat yang ditetapkan Nabi. Puasa Arafah, kan sama puasa Arafah. Hanya Arafah tanggal 9 Zulhijjah, Asyura tanggal 10 bulan Muharram. Su'ila an siyami yaumi Arafah. Bahasanya bagus sekali. Jadi kalau orang yang mengerti bahasa nahwu shorof pasti tidak akan ada ikhtilaf. Dari hadis ini saja sudah tahu kita. Su'ila an saumi yaumi, pakai yaum. Jadi puasa Arafah itu tergantung daripada yaumnya, bukan daripada rutinitasnya. Paham maksudnya? Ngerti apa enggak? Rutinitas di Saudi lagi ngapain? Lagi wukuf di padang Arafah. Tetapi puasanya tergantung yaumnya, harinya di mana matlak terbitnya bulan sabit. Maka ada wihdatul matlak, ada ikhtilaful mafoli. Wihdatul matlak kalau Saudi udah Arafah, maka wihdah seluruh negara Islam harus juga berpuasa Arafah. Tapi dunia Islam tidak menganut wihdatul matlak. Umat Islam menganut ikhtilaful mafoli, perbedaan terbitnya bulan sabit. Jadi walaupun sudah puasa, walaupun di Saudi sudah Arafah, tidak menutup kemungkinan di negara-negara lain baru tanggal 8 Zulhijjah. Mungkin juga di negara lain sudah tanggal 10 bulan Zulhijjah. Jadi maka su'ila an saumi yaumi. Kalau orang mengerti bahasa nahwu shorof tidak akan ada perbedaan. Su'ila an saumi yaumi, sudah saum sudah pakai hari. Jadi yang menentukan puasa Arafah bukan wukuf di Arafahnya, tetapi adalah terbitnya bulan sabit di negara masing-masing. Nah sekarang ini syariat ditetapkan oleh Nabi, tapi Muharram 10 Muharram ditetapkan oleh umat-umat yang terdahulu. Qala yukaffirus sanatal madiyah wal baqiyah. Dapat 2. Dapat berapa? 2. Besok kalau kita puasa Arafah yang ditetapkan oleh Nabi dapat 2 pahala. Apa pahalanya? Diampuni dosa kita yang telah lalu dan yang akan datang. Inilah keutamaan umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama puasa Yaumud Dahr dengan puasa Senin Khamis, mana yang lebih mulia? Puasa Yaumud Dahr, puasa Daud sehari puasa sehari tidak. Tapi ini syariat umat sebelum Nabi. Maka Nabi hanya menganjurkan, menekankan puasanya hari Senin dan hari, walaupun puasanya seminggu hanya 2 kali dibandingkan dengan sehari puasa dan sehari tidak, tapi keutamaan puasa Senin dan Kamis lebih tinggi daripada puasa Yaumud Dahr, puasa Daud.
Ya. Baik, insya Allah kita boleh kita berpuasa tanggal 9, tanggal 10, tanggal 11. Untuk apa? Menyelisihkan supaya nggak ada menyangka ini kita ngikutin syariatnya umat-umat yang terdahulu. Maka sebagian ulama mengatakan makruh kalau hanya berpuasa hanya tanggal 10 bulan Muharram. Ada sebagian ulama yang memakruhkan. Kenapa? Karena kita seakan-akan mengikuti syariat mereka, padahal ini syariat ditetapkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Jadi besok kita puasanya berapa? Tanggal 10 Asyura. Baik, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, subuh hari ini kita akan membahas cara menangani tulisan ataupun lembaran-lembaran Al-Quran yang sudah rusak. Ya, kita kadang-kadang menemukan sobekan-sobekan Al-Quran yang sudah rusak. Bagaimana caranya? Atau Al-Quran sudah rusak. Ini bagaimana caranya? Kita akan menangani itu. Kemudian juga dalil tentang masalah mencium Al-Quran. Dalilnya, apanya? Dalilnya. Jamaah rahimakumullah, ikuti lagi. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnillahi Ibnil Mughaffal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina kulli adzanaini salatun baina kulli azanaini salatun liman syaa muttafaqun alaih. Baina kulli azanaini salatun, 3 kali. Sebagian hadis mengatakan ini hadis sahih riwayat Muslim. Baina kulli azanaini salatun, baina kulli azanaini salatun, baina kulli azanaini salatun. Baru liman syaa, 3 kali. Kalau hadis penekanan sampai 3 kali berarti hal penting yang Nabi sampaikan. Penting sekali. Apa kepentingannya buat kita? Baina kulli azanaini salatun, antara azan dan qomat, setelah azan dan qomat di dalamnya ada sholat. Inilah dinamakan dengan sholat rawatib. Ya, setelah azan subuh, sebelum qomat subuh ada sholatnya apa tidak? Ada. Tapi ini malah ditekankan. Man shalla qabla subhi bi alam wal alam yamnahul fitnah. Maksud ini hadis. Man shalla subha bi alam man shalla qabla subha bil alam wal alam yamnahul fitnah. Jadi ini barang siapa yang salat qobliyah subuh bil alam wal alam, rakaat pertama dia baca alam nasroh al insyirah, rakaat kedua dia baca alam taro al fil yamnahul fitnah. Allah jauhkan dirinya dari fitnah dunia dan fitnah akhirat. Selamat dunia, selamat akhirat. Sebagian ulama mengatakan yamnahul fitnah itu mendapatkan pahala lebih bagus daripada 2 alam, alam dunia ke langit dan bumi. Jadi kalau kita sholat qobliyah subuh, rakaat pertama baca apa Pak? Alam nasroh, al insyirah. Rakaat kedua baca alam taro, al fil, ya, yamnahul fitnah, abil alam wal alam. Zuhur, ada nggak qobliyah zuhur? Ada nggak? Ada. Asar, ada nggak qobliyah asar? Ada. Maghrib, ada nggak qobliyah maghrib? Ada nggak qobliyah isya? Ada. Maka baina kulli adzanaini sholatun. Setelah azan sebelum qomat di dalamnya pasti ada sholat. Hanya saja
ada yang sholatnya sunnah rawatib dan ada sholat sunnah goiru rawatib. Artinya sholat sunnah ini ada yang penekanan sekali dan ada yang tidak penekanan sekali. Maksud saya memasuk kepada hadis ini bahwa ma min abdin muslimin yusallillahi ta'ala kulla yaumisna asarah raq'atan tatawwu'an ghairul faridah illa banallahu lahul jannah. Orang yang sholat sunnah rawatib 12 rakaat, ya, banallahu lahul jannah, maka Allah akan bangunkan surga untuknya 12 rakaat. Mana saja sholat sunat rawatib yang 12 rakaat, ya, pertama 2 rakaat qobliyah subuh, 2 rakaat qobliyah zuhur, 2 rakaat ba'diyah zuhur, 2 rakaat qobliyah asar, 2 rakaat ba'diyah maghrib, 2 rakaat ba'diyah isya. Berapa jadinya itu? 12. Ini yang dikatakan oleh banallahu baitan fil jannah. Maka kalau kita mudawamah continue 12 rakaat ini kita laksanakan, banallahu lahul jannah, Allah bangunkan surga untuknya. Amin ya robbal alamin. Jadi 12, 2 rakaat qobliyah subuh, 2 rakaat qobliyah zuhur, 2 rakaat ba'diyah zuhur, 2 rakaat qobliyah asar, 2 rakaat ba'diyah maghrib, dan 2 rakaat ba'diyah isya. Ya, kita kalau bisa jangan kita tinggalkan ini, lebih-lebih qobliyah subuh. Jamaah rahimakumullah. Baik, kita akan melanjutkan kajian kita pada subuh hari ini. Yang pertama, cara menangani mushaf yang rusak, lembaran kah atau Al-Quran yang sudah rusak. Biasanya bapak apain ini? Kalau ada Al-Quran rusak atau lembaran diapain biasanya? Diapakan? Hah? Dibakar. Dibakar. Baik. Betul, ada yang dibakar dan ada yang dikubur dan ada yang dibersihkan. Jadi dihilangkan, dicuci dulu, baru dibuang. Pendapat Imam Hanafi dan Imam Hambali adalah dikubur. Bagaimana cara menguburkannya? Di dalam kitab Al-Mawsu'ah Zabal Hanafiyah ila annal mushaf iza bala bihalin la yakrahu fi yaj'alu khurfatan tahiratan wa yudfanu. Menurut mazhab Imam Hanafi dan Imam Hambali, kalau ketemu dengan Al-Quran yang sudah rusak atau lembaran-lembaran yang sudah rusak, apa yang dia lakukan? Yang pertama adalah ditaruh dulu di tempat yang bersih. Ditaruh dulu di tempat yang bersih, ya. Mungkin di dalam plastik, ya. Ditaruh dulu di dalam plastik. Kemudian kita kuburkan, yang tempatnya itu kita kubur namanya, kita pendam, ya. Kita pendam di tempat yang tidak dilalui oleh orang. Caranya jadi seperti itu, ya. Dan yang kita taruh dulu dalam plastik, kemudian kita pendam, yang kita pendamnya di tempat yang tidak dilalui oleh orang. Tetapi menurut mazhab Imam Maliki dan Imam Syafi'i ini, dalam tafsir Qurtubi, Imam Qurtubi mengatakan waqad fa'ala Utsman radhiyallahu anhu hina katabal mushaf wa ba'asa biha ilal amsar waqad amara biha sawaha min sahifati wa mushaf an ayyuharriqa. Jadi di dalam tafsir Qurtubi dikatakan bahwa cara menangani Quran yang sudah rusak atau mushaf itu dengan cara dibakar. Ini terjadi pada zaman Khalifah Utsman bin Affan.
Pada zaman Khalifah Abu Bakar Siddiq, maka dibuatlah satu mushaf Al-Quran. Baru ada satu, dan ini Al-Quran yang satu ini ditaruh di istrinya Nabi Hafsah. Kemudian pada zaman Khalifah Utsman bin Affan, Umar bin Khattab ini memerintah 13 tahun. Utsman bin Affan ini 10 tahun. Sama dengan hijrah. Jadi hitungan hijrah itu 17 tahun setelah Nabi wafat. Jadi begitu ditetapkan oleh Umar bin Khattab hijrah, langsung bukan tanggal 1 Hijriah tetapi tanggal 17 Hijriah. Karena Nabi hijrah itu 10 tahun. Abu Bakar Siddiq 2 tahun. Umar bin Khattab pada saat ditetapkan memerintah itu 4 tahun 9-11 bulan. Jadi 10 Nabi tambah Umar bin Khattab, Abu Bakar Siddiq 2 tahun, berapa? 12. Kemudian Umar bin Khattab memerintah hampir 5 tahun kurang 1 bulan. Maka begitu ditetapkan 1 Hijriah, tidak lagi tanggal 1 Hijriah, tanggal 1 Muharram, tahun 1 Hijriah, tapi 1 Muharram tanggal 17 Hijriah. Tahun 17 Hijriah, ya. Jadi pada zaman Utsman bin Affan memerintah terjadi perbedaan dialek bacaan. Yang Jawa pakai bacaan dialek Jawa, yang Sunda pakai bacaan dialek Sunda, yang Betawi pakai bacaan dialek Betawi. Alhamdulillah, gitu. Jadi perbedaan. Maka sampai kepada berita ini Utsman bin Affan, maka dia berembuk dengan sahabatnya pinjam tadi Al-Quran yang cuma satu di istrinya Nabi. Maka dipanggillah sahabat Abdullah bin Mas'ud untuk membuat Al-Quran yang tadi satu jadi 6. Jadi berapa? 6. Satu disimpan di Madinah, satu disimpan di Mekah, satu disimpan di Yaman, satu disimpan di Mesir, satu disimpan di Syam, satu disimpan di Syria. 6. Jadi Al-Quran yang sudah bertebaran saat itu seantero dunia Islam, selain yang 6 ini yuharrik, dibakar. Dibakar. Jadi yang bertebaran selama ini yang dimanapun juga, mau di pelepah kurma, mau di bekas tulang-tulang onta, mau di tempat pohon-pohon, semuanya harus dimusnahkan kecuali 6 ini tadi. Inilah maka Al-Quran yang ada sekarang dinamakan Mushaf Utsmani. Mushaf Utsmani. Jadi menurut mazhab Imam Syafi'i dan Maliki, untuk menangani Al-Quran yang sudah rusak atau mushaf yang sudah rusak dengan dibakar. Kemudian dalam ulama yang lain juga dengan cara dicuci, dihilangin tulisannya. Artinya dihilangkan tulisannya. Dikatakan di dalam Imam Syarwani, wa tariqatu ayyak silahu bil ma au yuharriquhu bin nar. Jadi ayyak silahu bil ma, dicuci dengan air yang bersih, dicuci sampai hilang baru kita buang. Nah, jadi ada 3 boleh kita melaksanakan 3, yang 3-tiganya benar. Boleh dipendam dengan cara ditaruh dulu di plastik yang bersih, dipendamnya, tidak ditempati orang yang lalu lalang. Boleh langsung dibakar sebagaimana yang dilaksanakan oleh Khalifah Utsman bin Affan, ya. Boleh juga ulama mengeluarkan pendapatnya dicuci dengan air yang bersih. Satu baik. Dibikin bubur, saya belum mensohehkan itu. Karena apa? Karena tulisannya masih ada. Itu yang saya takutkan, ya.
tulisannya masih ada. Jadi Nabi kita Muhammad SAW satu saat diundang oleh orang Yahudi. Diundang oleh orang Yahudi. Orang Yahudi yang undang, kaum lagi, kepala kaum. Nabi datang. Nabi dimintai pendapatnya tentang ada seorang laki dan perempuan ini yang berbuat zina di kaum mereka, kaum orang Yahudi, ya. Kira-kira apa yang akan dihukumkan oleh Nabi? Kemudian Nabi diberikan sandaran bantal, biasanya kan sandaran bantal. Kemudian Nabi bilang, keluarkan kitab Tauratmu, keluarkan kitab Tauratmu. Maka bantal tadi yang dijadikan sandaran ditaruh di depan Nabi. Taurat tadi kitab orang Yahudi ditaruh di atas. Paham maksudnya? Kalau Taurat saja Nabi memuliakan sampai ditaruh di atas, apalagi kitab suci Al-Quran. Nabi dengan kitab orang lain itu loh, kitab orang lain, agama lain masih memuliakan, ya. Apalagi kitab sendiri, kitab kita sendiri, yaitu kitab suci Al-Quran. Jadi saya tidak memperbolehkan kalau dibikin bubur, tadi bagi-bagi subuh sholat subuh makan bubur. Dulu kan kita kalau bikin apa namanya pulau-pulau tuh ya, ya pakai kertas apa namanya kertas koran, ya kertas koran direndam dah. Iya, nanti saya juga gitu. Bapak juga kan gitu ngerasain apa nggak dulu gitu? Ya, disetrap apa enggak? Setrap. Bapak maka yang nggak hafal tadi baca hadis juga setrap. Hati-hati. Iya, dulu kita lambat sekolah di setrap, nggak ngerjain PR, setrap, nggak bawa buku tulis, disetrap, apa aja disetrap dulu. Coba sekarang anak kita disetrap, yang ngamuk siapa? Hewan, gimana? Mau maju pendidikan kita? Inilah produk Barat, hak azazi manusia. Ini produk Barat semuanya. Mereka lebih mementingkan hak, ya, tanpa mau melaksanakan kewajiban. Mana lebih utama? Mana yang lebih dahulukan? Kewajiban atau hak? Kewajiban atau hak? Kewajiban dulu. Kewajiban dulu kita laksanakan, baru menuntut hak. Mana ada orang kerja gajian dulu kerja, tidak? Ada apa enggak? Begitu diterima langsung terima gaji. Wow. Enggak ada gitu, enggak bisa gitu. Ya. Sekarang orang udah bawa hak asasi manusia, semuanya serba bebas. Maka hati-hati nih, Pak Haji Herman sering jalan-jalan SCBD dia. Iya, paling besarnya dari sana kemari. Iya, Pak Haji Herman dia pakai celana jeans, kaos, kacamata hitam, pakai pet, jalan, bebas. Inilah akibat produk mereka. Begitu ditanya tentang ibadah, tidak ngerti sama sekali. Begitu ditanya tentang popke, apa popke, Pak? Apaan? Apa? Wah, jamaahnya gak gaul juga nih. Artis Korea hafal semua mereka. Ustadz Asafi aja kenal. Ya, paham maksudnya? Jadi kita jaga anak-anak kita. Ini sudah kerusukan yang seperti ini. Ya, sudah kemasukan paham yang seperti ini. Bebas. Ya sampai guru hanya sekedar kewajiban ngajar. Ayo saya hanya ngajar 40 menit selesai, anak mau bisa, mau enggak, mau bagus, akhlak mau jelek, bahatnya dan lain sebagainya selesai. Karena guru juga takut. Guru takut, Pak. Gimana mau mendidik anak kalau yang seperti itu? Bagaimana mau memperbaiki moral anak, akhlak, moral, adab anak? Nggak bisa kita. Berat sekali sekarang kita mendidik anak, ya, berat sekali. Baik, yang lain sebelum saya lanjutkan tentang yang lain ada lagi? Obol silakan. Cara membangkang Quran tadi, Pak. Apa didapatkan ke mereka
Iya. Ya. Ya, ya kalau kertas kan nggak usah pakai disiram minyak Pak. Ya, ya langsung aja dibakar itu. Jadi dimasukin ke dalam tong. Ya. Itu tong. Ya, bagusnya seperti itu bagusnya. Dimasukkan ke dalam tong, kemudian kita langsung membakarnya. Ya, gampang aja. Asal jangan duit Bapak yang dibakar. Duit jadi bakar. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan karena sudah jam 5.48, jam 6 kita sudah waktu suruh. Waktu suruh jam 6-nya sekarang. Maka kalau bapak-bapak jam 4 masih belum bangun subuh, keterlaluan kebangetan. Sekarang jam 4.40 baru subuh. Ya Pak? Betul apa enggak? Bapak jam 4 itu masih bisa melaksanakan 2 rakaat sholat sunat taubat, 2 rakaat sholat sunat hajat, 2 rakaat sholat sunat tahajud, 3 rakaat sunat witir. Jadi hadis yang mengatakan rakaatul fajr khairun minad dunya, ya ini bukan qobliyah subuh. Rakaatul fajr khairun minad dunya wa ma biha. 2 rakaat sholat sunat fajar lebih bagus daripada dunia dan bukan sholat qobliyah subuh, bukan. Sebelum azan itulah yang dinamakan sholat sunat fajar. Jadi kalau Bapak tidak sholat sunnah tadi, boleh tambahin sholat sunat ba'dal wudu, sholat sunat taubat, 2 rakaat, sholat sunat hajat, 2 rakaat, sholat sunat tahajud. Biasanya kan di sini 60 sampai 80 nih biasanya di sini. Berapa rakaat Pak? 100. Alhamdulillah. Sholat sunnah itu boleh duduk. Inilah utamanya sholat wajib, sholat fardu. Jadi walaupun sehat kayak saya, kalau sholat sunnah boleh duduk. Tapi kalau sholat wajib nggak boleh. Sholat sunnah, apakah apapun juga bentuknya sholat sunnah, ya. Seperti saya atau seperti Pak Faiz, lagi sehat-sehatnya, lagi sholat sunnah mau duduk ya duduk. Tapi kalau sholat wajib tidak boleh, ya. Rakaatul fajr khairun minad dunya wa ma fiha, yaitu waktu sholat sebelum azan subuh. Kan dapat banyak tuh. Paling sholatnya berapa menit? 2 rakaat paling 3 4 menit. Ya betul Pak? Betul. Ya 4 rakaat 5 menit lah. Sholat ba'dal wudu 2 rakaat, sholat sunat taubat 2 rakaat, sholat sunat hajat 2 rakaat, sholat sunat tahajud 2 rakaat, sholat sunat witir 3 rakaat. Iya kan? Kita cepet kok, cuman berapa ini? 3 11 rakaat, cuman 11 rakaat, 1 rakaat 2 menit, taruhlah 3 menit. 3 kali 11 cuma setengah jam, nggak sampai jam 3 kita sholat, jam 3.30 sudah selesai, jam 4 kita sholat, 4.40 sudah selesai, masih ada 10 menit buat baca Al-Quran. Masya Allah, nikmat, ya. Itu dikatakan rakaatul fajr khairun minad dunya wa ma biha. Itu 2 rakaat sholat sunat taubat kita, hajat kita, tahajud kita, witir kita lebih baik daripada dunia dan isinya. Tapi dengan dunia dan isinya dikalkulasikan, jangan duit lagi. Kapitalis juga ini kita semuanya dibentuk yang seperti itu. Baik, lanjutkan. Yang salat 40 itu gimana itu Pak? Pernah 40 maksudnya gimana Pak? Ya, 40 rakaat gitu Pak. Apa itu namanya? Nggak tahu apa ada itu. Hadis itu ada di hadis apa? Nggak ada Pak? Ada begini. Ada ibadah mahdoh dan ada ibadah ghairu mahdoh. Ada ibadah mahdoh dan ada ibadah ghairu mahdoh. Ibadah mahdoh itu sudah jelas, ya, syarat dan rukunnya, ketentuannya sudah jelas. Tidak boleh ditambahi, tidak boleh
sholat 40 rakaat, saya belum menemukan dalilnya. Sholat awabin bukan sampai 40 rakaat, tidak. Sholat awabin sholat setelah maghrib sebelum isya. Berapa rakaat? Berapa? 6 rakaat boleh. Sholat duha bukan, tidak ada sholat 40 rakaat. Yang arba'in itu bisa dari sholat Madinah. Arba'in. Oh, itu mah beda. Arba'in di Madinah artinya kita 40 waktu di Masjid Nabawi. Bukan sholat rakaat yang 40 rakaat, bukan. Jadi kita 40 waktu di Masjid Nabawi. Karena satu hari berapa waktu? 5. 40 bagi 5 berapa? 8. Jadi 8 hari jangan putus sholatnya di Nabawi. Itu maknanya. Di kampung-kampung Pak biasa. Iya, mama betul. Memang ada yang. Kalau saya tidak menganjurkan karena ibadah mahfud tidak boleh tambahin. Sama bulan Safar, besok ini kan Muharram. Sebagian Jawa Barat Safar itu ada sholat dakul bala. Sholat apa dakul bala, menolak bala. Pagi itu jam 10 di lapangan dikumpulkan satu kampung. Kalau berdoa boleh, tapi kalau ibadah tidak boleh. Sama dengan sholat yang berkembang di Betawi, sholat nisfu Syaban. Tidak ada sholat nisfu Syaban. Baca berdoanya boleh, berdoanya boleh, sholatnya jangan ditambah-tambahin. Jangan kita tambah-tambahkan sholatnya. Ntar bikin sholat hari ulang tahun. Jangan kita tambah-tambah. Karena ibadah mahdoh. Tapi kalau ibadah ghairu mahdoh silahkan. Ya, silahkan baca Quran. Mau ditambahkan tawasulan juga, mau ditambahkan doa selesai Quran juga, mau sebelum baca Quran. Mau baca tahlilan boleh, ceramah dulu langsung tahlil dulu baru ceramah, boleh apa enggak? Diputar begitu, nggak usah baca yasin dah karena kepanjangan ya. Kita tahlil dengan surat pendek aja, boleh apa enggak? Boleh. Nggak usah yasin, kita ganti dengan surat Al-Mulk, boleh apa enggak? Boleh. Nggak usah yasin, kita ganti dengan surat Al-Baqarah, mau apa enggak? Mau panjang 289 ayat, siapa yang mau? Yasin cuma 83, kapan kelarnya? Tahlilan dulu zaman saya masih kecil, kita masih kecil itu tahlil itu 1000. Itu tasbih gak ada yang 33, betul apa enggak? Isinya berapa? 100. Begitu taruh di dinding itu, ya, matiin lampu nyala tuh tasbih 100. Di depan kita ada batu 10. Begitu selesai 100 pindahin batu 1. Ya enggak? 100 pindahin batu 1. Ya enggak? Coba Bapak besok praktekkan di Raudhul Muttaqin, 1000 bubar. 40 aja udah ogah-ogahan, tahlil 40 la ilaha illallah. Nah, 40 ini enggak ada yang udah panjangan Pak Ustaz 40, mundur 21, panjangan lagi mundur 11, panjangan lagi, ya udahlah enggak usah tahlilan aja. Ya. Baik, terima kasih ya. Baik, lanjut ya. Dalil tentang mencium Al-Quran. Dalam kitab Tuhfah Mustadz, saya punya kitabnya, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Ada Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ada Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami ini jauh hidupnya pada zamannya Imam Ibnu Taimiyah. Tapi Imam Ibnu Hajar Asqalani, imam ini jauh imam pada saat, maka dikatakan Imam Asqalani ini murid daripada Imam Syafi'i. Maka kalau dia berkata waqala Imam Ibnu Hajar Asqalani, pasti dia bermazhab Syafi'i. Wa Tuhfatul Mustad jilid 1 ayat 115, wattad dari subki ala jawaz takbir musab bil qiyas ala takbir hadir aswad wal alim was salih wal walidu izminal ma'lum annahu afdalu minhu. Jadi Imam Ibnu Subki mencium Al-Quran itu menggunakan kias. Jadi kita kan menentukan satu hukum dengan 4 cara. Satu dengan Al-Quran, kedua dengan sunnah, ketiga dengan ijma, keempat dengan kias.
Kias itu ada satu hukum yang sudah ada memberikan kepada satu hukum yang belum ada. Itu namanya kias. Contoh, zaman Nabi zakat fitrah dengan tamar dan syair, gandum dan kurma. Ya Bapak, betul apa enggak? Maka di Indonesia yang biasa Bapak makan apaan? Makan datu beras. Makan beras nasi. Pasti orang tanya makan. Makan beras juga di sini ya. Maka diginikan dengan makanan pokok yaitu beras. Kias lagi, kias ya, kias. Orang melahirkan, diazankan dan dikomatkan. Maka dikiaskan. Begitu dia wafat juga diazankan dan dikomatkan. Ngambilnya pakai kias. Ada perempuan itu darah istihadoh. Apa namanya? Darah istihadoh. Tahu apa darah istihadoh? Apa Bu? Istihadoh Bu? Wah, hafal juga bapak-bapak, ternyata dia tanda itu. Darah penyakit. Jadi kalau ibu kan menstruasi seorang wanita itu beda-beda. Tapi yang paling tinggi adalah pasti tidak lebih daripada 15 hari. Ya. Kalau 15 hari kasihan nih. Kasihan siapa kasihannya? Bapak-bapak apa katanya? Perempuan misalnya ibu kebiasaan menstruasinya 6 hari. Maka kalau hari ke-7, hari ke-8, ke-9 masih keluar itu darah, maka itu bukan darah haid tapi itu darah istihadah, penyakit. Bagaimana cara sholatnya Pak Ustadz? Cara sholatnya wanita yang istihadah adalah mengakhirkan waktu zuhur dan mengawalkan waktu asar, mengakhirkan waktu maghrib dan mengawalkan waktu isya.